Aduh, ini gimana cara benernya coba? Mana sepeda? Sepeda kampus lagi. Kenapa sepedanya? Ini Pak, apa namanya? Rantainya tadi sempat putus. Bukan putus, lepas dari giringnya gitu. Lepas Om. sendiri ya? Heeh. Wah, ini aja kering. Oh, kering juga? Iya, mestinya awalnya dari kering nih, pelumasnya kurang nih. Oh, Jadi mesti dilumasi, terus nanti di setel ini, bawa ke bengkel aja paling gampang. Aku nggak bawa alat sih, oke. nanti bawa ke bengkel aja. Boleh? Emang dari kemana kemana ini tadi? Nggak, ini mau ke perpusat Om. Masih bisa dipakai, dinaikin pelan kan? Kayaknya bisa di... Pelan aja, jangan dipaksa karena ini kering banget. Oh iya. Ya. By the way, aku Raffi Om. Aku Putut, aku bukan penduduk sini. Tamu kebetulan Oh iya. lagi di Jogja. Tadi aku pengen ketemu teman-temanku yang ada di UGM. Oh, Terus iya. tadi aku dari rumah kawan pinjem sepedanya. Oke Om. Kayaknya kita bisa ngobrol di Boleh, mana dulu gitu boleh. biar Di situ aja sambil boleh? ngebenerin ini kayaknya. Ya boleh. Ayo Om. Ayo, dorong aja ya. Iya, kayaknya punya aku didorong aja. Ya. Kuliah di sini Raffi ya? Iya Om. Wis, keren. Makasih banyak ya Om Putut. Tadi iya, udah iya. dibantuin sepedanya. Yes, Jadi biasa aja. repot banget ini. Enggak, refleks aja sih itu Oh, spontan. Kalau ada teman-teman pengguna sepeda yang lain, kalau berhenti kelihatannya ada masalah ya, aku berusaha untuk pengen tahu terus apa yang bisa aku lakuin gitu aja sih. Oh, jadi Om udah biasa di dunia persepedaan juga Om? Ya, aku udah belasan tahun sih kalau sepeda sebagai alat warawiri. Oh iya. Ha. Tadi aku juga sempat lihat Om pakai tas yang ada tulisannya tuh Bike to Work. Iya. Itu tas apaan Om? Wah, enggak, ini tas biasa, ini merchandise Bike to Work aja. Kebetulan kan aku aktif di sini sama kawan-kawan untuk istilahnya mencoba untuk membantu teman-teman menyediakan beberapa aksesoris yang bisa digunakan saat bersepeda. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau aku main, ini kebetulan lagi ke Jogja tadi, pinjam sepeda kawan. Ya kalau aku main pakai ini aja, pakai tas cangklong. Oke. Ya. Jadi ini salah satu merchandise dari Bike to Work ya? Bike to Work ini sebuah organisasi sepeda di Indonesia atau persatuan sepeda di Indonesia? Bike to Work Indonesia itu dulu memang kalau namanya ya, namanya itu Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Itu nama awal ketika di tahun 2004 teman-teman pendiri menginisiasi ini, lalu 2005 nama itu kita pakai dan lebih dikenal dengan Bike to Work Indonesia. Namun dalam perjalanannya kami bersepakat bahwa ini sebaiknya tidak untuk pekerja saja, tetapi untuk semua masyarakat, semua orang yang bisa ikut seperti kita. Maka arahnya bergeser menjadi semacam social movement. Social movement. Social movement, gerakan untuk mengajak masyarakat Indonesia mengurangi ketergantungannya atas penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih salah satunya dengan sepeda untuk mobilitas. Oke, berarti yang tadi awalnya itu gerakan pekerja yang bersepeda. Ya, komunitas hanya untuk pekerja saja. Jadi kita ajak teman-teman pekerja itu, ayo ke tempat kerja, ayo ke kantor naik sepeda. Spesifik orang yang bekerja berarti. Iya, awalnya begitu. Namun dalam pergerakannya, dalam perjalanannya kok kami merasa kok nggak fair ya kalau cuman kita aja yang asik, yang nikmat naik sepeda. Ayolah kita ajak masyarakat lain yang mungkin belum tahu untuk sama-sama dengan kita. Jadi misalnya ke tempat rekreasi, misalnya belanja, misalnya kemana-mana, ayo kita gaungkan itu semangatnya. Maka tapi kami tidak mau merubah catatan sejarah, ya tetap aja kalau secara formal namanya ya Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Tetapi kami lebih suka disebut Bike to Work Indonesia dan arahnya memang social movement tadi, mengajak masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat mobilitas sehari-hari. Oke, berarti sekarang jangkauannya itu bukan hanya pekerja di Indonesia? Bukan, tapi semua lapisan masyarakat, apapun kegiatannya, ayo kita gunakan naik sepeda selama kita bisa bersepeda dengan jarak yang kita bisa jangkau. Misalnya belanja, misalnya ke sekolah, misalnya ke masjid, ke rumah tetangga, ke tempat ibadah yang lain, ke gereja, dan lain. Berarti nggak cuma bike to work, berarti bisa bike to shop, bisa, bike to eat, dan bike-bike lainnya kayak gitu ya. Oke, keren banget sih dari Om Putut sendiri. Nah, ya Raffi sendiri gimana? Kalau selama ini lebih sering naik kendaraan bermotor, mobil, motor atau sepeda? Tadi emang kebetulan aku lagi di kampus, terus juga kalau suka naik kendaraan bermotor emang setiap hari itu mobilitas ke kampusnya emang naik motor gitu. Tapi kebetulan karena di kampus ini emang ada difasilitasi oleh UGM, kalau kita memang bisa menggunakan sepeda kampus ini untuk berkeliling di lingkungan UGM. Akhirnya ini jadi kesempatan saya untuk yaudah biar kita nggak malas-malasan terus kan Om ya. Biar kita bergerak juga gitu. Nah Om, penasaran tadi kan Om bilang kalau misalnya Bike to Work ini sudah mulai menjangkau banyak kalangan masyarakat kayak gitu ya. Nah Om,
kegiatan konkret apa yang dibikin oleh Bike to Work? Dan saya juga sempat tadi waktu kemarin-kemarin saya pernah cari tahu soal Bike to Work ini. Ada pergerakan-pergerakan khusus kayak misalnya hari-hari perayaan dan lain sebagainya itu ada ya Om? Ya. Jadi ada empat bidang lah ya. Kalau kami menyebutnya sebagai 4 pilar kegiatan Bike to Work. Oke. Yang pertama adalah advokasi, Raffi ya. Di advokasi ini kami mendorong pemangku kebijakan ya, dalam hal ini adalah pemerintah ya, untuk melaksanakan undang-undang yang sudah terbit yang terkait dengan fasilitas bagi pesepeda. Fasilitas di sini kami lebih fokuskan adalah dalam aspek keselamatan jalan terutama di sana. Jadi apa itu ya, jalur sepeda, lajur sepeda, kemudian fasilitas parkir yang aman untuk teman-teman di berbagai gedung dan segala macam. Jadi advokasi ini kami lebih ke arah meminta pemerintah, pemangku kebijakan untuk membuat pengguna sepeda ini makin banyak ya, tentu dari sisi infrastruktur dan kelengkapan lainnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kampanye. Kampanye. Jadi kalau tadi ke pemerintah kita ya quote unquote meminta gitu kan, fasilitas pemerintah dalam hal ini infrastruktur yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, termasuk di situ penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kampanye. Kampanye buat siapa? Ya tentu buat masyarakat. Kita mengajak masyarakat untuk menikmati sepeda sebagai alat mobilitas sehari-hari. Kenapa saya katakan menikmati? Karena memang betul-betul nikmat. Karena di situ kita bisa mendapatkan kesehatan, kebugaran secara pribadi, individu. Kita bisa membuat hemat. Ya, kita bisa merasa nyaman ketika ketemu orang lain. Banyak kebaikan yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat nikmat buat diri kita. Nah, jadi kita mengajak kampanye. Kampanyenya dengan cara apa? Dengan banyak cara. Ya, melalui sosial media kita, melalui berbagai kegiatan-kegiatan secara offline begitu. Yang ketiga, edukasi. Betul. Edukasi ini targetnya ya tentu masyarakat. Ya, kami juga secara internal dan eksternal edukasi, kita mengajak masyarakat untuk bersepeda secara baik dan benar, mentaati aturan lalu lintas, bagaimana bersepeda supaya penuh berkeselamatan dan lain sebagainya. Yang terakhir, sosial. Nah, sosial ini tentu juga akan lebih banyak dengan sepeda. Ya contoh tadi pagi saya dapat respon dari teman-teman di Jawa Timur yang kebetulan minggu lalu kami serahkan sejumlah anggaran untuk pembelian sebuah sepeda untuk seorang ibu yang sepedanya hilang. Beliau penjual tahu keliling. Penjual tahu keliling yang pakai sepeda. Pas mau jualan sepedanya hilang. Nah, si bapak ini upload lah di Twitter, terus ada yang mention Bike to Work, kebetulan mention aku juga. Aku langsung DM beliau, bla bla bla. Akhirnya kemarin sudah dibelikan sepedanya. Nah, tadi beliau laporan. Sepedanya ya ibunya mau menangis, katanya menerima ini, ya menangis terharu lah ya ikut senang. Nah, di Jogja sendiri kalau ini game Jogja kan, kita lagi di Jogja. Di Jogja sendiri minggu yang lalu teman-teman Bike to Work Jogja, aku juga ikut. Kita donasi untuk warga Turgo di lereng Merapi, tahu ya. Kita berikan alat komunikasi HT dan antena yang tinggi supaya apa? Sebagai persiapan ketika ada bencana. Plus rambu-rambu untuk teman-teman sepeda yang naik ke sana. Supaya bisa apa ya? Ya lebih safety betul, gitu ya. Bisa lebih safety, mana yang boleh, mana yang tidak dari kacamata bencana ya. Misalnya kalau ada bencana maka titik kumpul di mana nih, Anda harus balik sini. Termasuk itu Om? Ya, ada, kita pasang rambu-rambu di sana. Jadi ada titik kumpul, ada tanda panah segala macam. Kita pasang itu di sana. Ya, itu aspek sosial yang dan banyak lagi. Berarti tadi ada 4 pilar tadi ya, yang di mana pergerakan Bike to Work ini bekerja di Indonesia. Nah, tadi Om sempat mention juga di Jawa Timur, Om bantu ada itu tadi teman dari sepeda di sana, terus di Jogja di juga minggu lalu. Pertanyaan saya adalah Bike to Work ini apakah ada pusatnya itu di Jakarta atau setiap provinsi atau mungkin daerah itu punya Bike to Work-nya masing-masing? Gimana sih Om? Ya, kalau pusat koordinasi ada di Jakarta. Pusat koordinasinya di dan kita punya teman-teman istilahnya penghubung atau apa ya, kepanjangan tangannya Bike to Work Indonesia yang ada di Jakarta, yaitu teman-teman di daerah, penggiat-penggiat di daerah, ya salah satunya Jogja. Kita ada teman-teman yang sebagai penghubung itu namanya Bike to Work Jogja. Jadi teman-teman di sini yang menggelorakan semangat membudayakan sepeda sebagai bagian dari transportasi sehari-hari. Dan ini sudah ada di sekitar 100 berapa ya, lupa aku. Lebih dari 100 lah. Lebih dari 100 teman-teman penggiat ya, volunteer ya, volunteer. Saya penasaran nih Om, kan juga kalau kita ngomongin fakta memang teman-teman di Indonesia sendiri, teman-teman di Indonesia kayak memang pengendara sepeda motor atau pengendara mobil kan semakin banyak juga. Iya.
Nah, menurut Om sebagai salah satu pendiri juga ya Om ya dari Aku nggak pendiri, aku follower sebenarnya awalnya. Oh, follow. Berarti Bike to Work ini ada Ada badan pendiri, ada teman-teman yang dulu mendirikan. Ada yang awal pertama kali Ada, mendirikan jadi Bike to Work. teman-teman yang biasa berlatih mountain bike waktu itu di jalur Pipagas namanya di Serpong, Tangerang Selatan. Tapi secara akte pendirian itu diwakili oleh 7 nama. Ya, karena kan kalau bicara pendirian sebuah organisasi secara legal kan harus ada yang mewakili. Maka betul. waktu itu bersepakat 7 nama ini yang mewakili teman-teman pendiri lainnya untuk mendirikan apa yang disebut sebagai Bike to Work Indonesia. Oke. Nah, pertanyaanku tadi balik lagi yang ke tadi ya Om ya. Banyaknya pengendara motor di sini, kenapa harus sepeda Om? Kenapa harus sepeda? Bukan kenapa harus sepeda. Kan maksudnya masih banyak. Sepeda bisa menjadi alternatif yang utama. Motor, mobil yang kedua, ketiga gitu. Oh iya kan maksudnya ada jalan kaki, ada naik pakai apa namanya? Angkutan umum. One liner dan angkutan umum misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan harus sepeda satu-satunya. Kampanye kami itu sebenarnya kalau dilihat, kami tidak hanya menonjolkan sepeda, tetapi kalau kami menyebutnya angkutan hijau ya, Green Transportation, yaitu angkutan massal, sepeda dan jalan kaki. Nah, tadi saya sebutkan advokasi ya. Iya betul. Biasanya kalau kami advokasi ke pemerintah, itu kami selalu bicara begini, infrastruktur perbaiki dulu untuk angkutan massal dan jalan kaki, baru sepeda. Sehingga sepeda nanti bisa menjadi last mile maupun first mile. Nah, jadi tidak sekedar point to point. Contoh sederhana misalnya di Jakarta lah saya ngomong, kami selalu sampaikan sekian tahun yang lalu sampaikan kepada Pemprov DKI, perbaiki dulu fasilitas angkutan massal. Sekaligus secara paralel trotoar untuk pejalan kaki. Nah, baru sepeda masuk. Kenapa? Ini untuk memfasilitasi teman-teman yang jaraknya terlalu jauh sehingga sepeda dari rumah ke stasiun, ke terminal titipkan di sana, naik MRT, naik Transjakarta, naik Jaklingko dan lain sebagainya, turun bisa jalan kaki dengan baik atau ganti sepeda sewa yang sekarang ada. Atau pakai sepeda lipat, naikkan MRT, naikkan Transjakarta dan lain sebagainya. Nah, sekarang MRT juga memfasilitasi sepeda non lipat kalau di Jakarta. Jadi pakai MTB, pakai balap juga bisa. Ada tempat parkirnya juga? Ada tempatnya, iya. Nah, jadi maka kenapa kami mendorong angkutan massal dulu, jalan kaki dulu, baru sepeda masuk nih. Jadi tidak serta-merta walaupun kami arahnya ke sepeda, tidak serta-merta sepeda dulu, enggak. Karena tujuan besarnya adalah membuat pergerakan manusia, bukan pergerakan mesin. Oke, wow. Ya. Oke, Om Putut. Ngomong-ngomong soal tadi. Ya. Fasilitas dulu yang harus dilengkapi. Mulai dari kantong parkirnya, trotoarnya, dan lain sebagainya. Nah, menurut Om sendiri, karena sekarang kan saya juga sempat baca berita bahwa 1000% pesepeda di Indonesia itu mulai naik, melonjak tinggi gitu loh penggunanya. Ya kan, dan itu juga terjadi mungkin di tahun-tahun corona. Kalau saya merasakan sendiri waktu di tahun-tahun terakhir ini COVID itu sudah mulai banyak orang-orang yang mulai bosen dan lain sebagainya dan akhirnya bersepeda gitu. Nah Om, menurut Om sendiri tadi ngomongin fasilitas, apakah di Indonesia ini sudah mulai siap untuk semua orang mulai banyak yang bersepeda? Mulai sudah, tetapi belum mencukupi ya. Mulai sudah. Lihatnya dari mana? Lihatnya bahwa banyak kota sekarang sudah mulai membangun. Dalam 1 tahun terakhir ini mulai membangun fasilitas untuk jaringan bersepeda. Ya, jadi jaringan bersepeda itu bisa lajur, bisa jalur. Kemudian juga mulai memikirkan kantong-kantong parkir ya. Lalu dari sisi fasilitas publik misalnya stasiun-stasiun sekarang banyak sekali parkir, banyak stasiun yang sudah menyediakan parkir ya. Mulai tumbuh, mulai ada dan ini sebuah apresiasi dan terima kasih kami tentu saja untuk teman-teman pemangku kebijakan. Ya, tetapi catatannya adalah memang masih jauh panggang dari api dan kami dorong terus, kami advokasi terus gitu untuk mendorong pembangunan infrastruktur itu. Tapi sekali lagi tidak hanya sepeda, angkutan massal untuk jalan kaki dan baru sepeda gitu. Jadi 3 ini satu kesatuan sebenarnya. Baik, oke, menarik sekali obrolan kita Om. Nah Om, saya juga penasaran untuk Bike to Work sendiri ini, kalau orang mau masuk, apakah perlu ada persyaratan khusus? Apakah perlu punya sepeda bagus dulu misalnya? Atau perlu atributnya harus lengkap dulu baru bisa masuk? Atau mungkin orang yang suka jalan kaki aja itu bisa masuk? Ya Raffi, bersepeda itu jangan dibikin ribet. Ya selayaknya jalan kaki gitu aja, hanya pakai sepeda. Kan untuk pergerakan.
untuk pergerakan. Jadi untuk pergerakan manusia, bukan mesin, catatan saya tadi ya. Jadi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jadi karena alasan itulah maka gerakan ini, movement ini kami tidak mensyaratkan seseorang untuk mengisi formulir harus pakai ini itu, harus sepedanya jenis ini itu. Tralala aja, mau sepeda aja kok ribet toh. Gitu kan. Jadi ya, intinya semua orang bisa masuk. Semua orang bisa, semua umur bisa dengan jenis sepeda apapun, punya klub atau tidak. Asal punya sepeda tadi ya? Ya iya dong. Nanti kalau nggak punya sepeda gimana naik sepedanya? Oh bisa nggak punya sepeda, pakai sepeda sewaan. Oh bisa nggak punya sepeda, pakai sepeda kampus kayak UGM punya. Oh berarti teman-teman di UGM ini juga bisa ikut bike to work ini? Bisa banget. Ya bisa banget. Karena sekali lagi kita movement. Kita movement, jadi tidak ada level keanggotaan, tidak ada persyaratan khusus menjadi anggota dan lain sebagainya. Raffi sekarang pun juga bisa menjadi bagian dari Bike to Work Indonesia. Beneran Om nih ya? Iya. Saya juga siap sepeda kampus bisa dipakai. Dan nggak harus pakai atribut mesti jersey ini itu. Kita cuma mau sepedaan ke situ beli gudeg kok. Jangan dibikin pusing lah. Tapi kan sepedaan itu kan kalau di lingkungan kampus nggak pakai helm, menurut saya itu aja sudah maksudnya udah banyak mobil-mobil yang ada di lingkungan ini dan itu terkait keamanan sendiri. Kalau memang kita harus bersepeda di luar kampus, bagaimana soal keamanan itu? Ya, keselamatan ya. Keselamatan dan keselamatan. Ya, maka itulah pentingnya advokasi yang kami lakukan tadi. Jadi infrastruktur misalnya jalur sepeda yang terproteksi. Tadi pagi banget ini kebetulan tadi pagi juga nih kejadiannya. Tadi pagi saya dimention oleh seorang perempuan namanya siapa tadi, Mei atau siapa, bahwa dia bilang terima kasih kepada Bike to Work dan saya gitu lewat Instagram. Sejak ada jalur sepeda terproteksi, saya lebih berani bersepeda di Jakarta setiap hari ke kantor dari Senin sampai Jumat. Artinya poin penting di sini adalah lebih berani. Ketika ada jalur sepeda terproteksi, dia merasa lebih nyaman, merasa lebih lebih enak lah. Karena memang jalurnya terproteksi dari kendaraan umum, sehingga unsur keselamatan pasti lebih tinggi, lebih baik. Maka yang kami dorong pada pemerintah adalah infrastruktur tadi untuk menjamin keselamatan pengguna sepeda. Oke, Om. Nah ini berarti dalam obrolan kita ini di titik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya infrastruktur ini belum terlalu lengkap untuk sepeda ya, Om? Belum. Masih harus terus dikembangkan dan harus didorong sama salah satunya Bike to Work Indonesia ini. Nah, pertanyaan saya, Om, sudah banyak sekali saya lihat di layar kaca, saya lihat di berita, saya lihat di HP saya itu, saya selalu melihat bahwa banyak banget pengguna sepeda ini yang bergerombol di jalan, ada di Bundaran HI, ada di jalan raya dan lain sebagainya. Sedangkan infrastruktur pemerintah belum ada. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau mereka mau masuk ke jalan itu, apakah pertama harus seperti Harley yang dikawal depan belakang sama polisi, ataukah kedua mereka punya jalur khusus yang misalnya marka jalannya warna merah dan lain sebagainya? Itu sebenarnya gimana? Iya, kalau saya bicara aturan, bicara aturan, undang-undang kita sudah menyebutkan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, itu ada pasal 108 yang menyebutkan tentang penempatan posisi kendaraan, salah satunya sepeda. Seharusnya berada di paling kiri. Seharusnya berada di paling kiri. Iya, nanti boleh dicek lagi Raffi ya. Kan tinggal googling seorang gampang. Nah, ketika ada jalan raya itu sudah ada fasilitas jaringan bersepeda, ya sebut saja jalur sepeda begitu, maka kita harus merujuk di pasal 122 di undang-undang yang sama. Di 1C itu juga menyebutkan, maka ketika sudah ada jaringan bersepeda, fasilitas itu seyogyanya semua sepeda, seharusnya bukan seyogyanya, kata undang-undang ya, harus masuk jalur sepeda itu. Itu udah clear, ini undang-undang yang ngomong, bukan saya ya, saya hanya menerjemahkan saja. Lalu di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 juga menyebutkan aturan itu. Nah, kalau bicara bagaimana yang melanggar, ada sanksinya juga sebenarnya di undang-undang yang sama. Jadi bisa ditilang itu pesepeda itu? Ya seharusnya bisa, kalau bicara undang-undang itu ada pasal 299, nanti boleh dicek. Sepeda yang melanggar maka ada denda sebesar 100.000 atau 15 hari kurungan. Nah, nanti boleh dicek itu pasal 299 di undang-undang yang sama. Nah, ini dalam rangka apa? Tentu dalam rangka keselamatan jalan. Nah, jadi itu sudah ada aturannya, tinggal mau dijalanin atau tidak, mau atau enggak, disiplin atau enggak kan begitu. Maka kalau boleh saya sampaikan, Mbak, sesungguhnya dengan kendaraan apapun ketika di jalan raya termasuk sepeda, pegangannya ada 3, Raffi. Ada 3 kata. Yang pertama adalah rule. Rule itu aturan. Artinya kita harus patuhi aturan lalu lintas yang ada. Aturan-aturan yang diterapkan di daerah itu seperti apa begitu. Kemudian yang kedua adalah skill.
Skill ini keterampilan atau pengetahuan tentang sepeda dan bersepeda nih kalau kita ngomong sepeda. Kalau kita naik sepeda motor ya tentu saja keterampilan naik motor, mobil dan lain sebagainya. Nah, contoh sepeda misalnya. Kebetulan ini sepeda kampus ya. Bukan punya kita, gitu kan punya kampus yang kita pinjam. Maka sebelum naik contohnya nih, sebelum kita berkendara, pastikan dulu kita tahu rem depan sebelah mana nih, kanan atau kiri. Jangan sampai kita salah ngerem. Oh iya. Iya, ketika kita sedikit kencang salah ngerem, rem depan misalnya ya rem depan saja bisa jatuh gitu. Kita cek rantai-rantai pelumasnya, tekanan angin. Kemudian kalau belok, bisa nggak kita belok dengan baik dengan ini itu. Jadi keterampilan berkendaranya. Berarti nggak kayak saya tadi sampai rusak itu ya Om ya? Ya nggak begitu juga. Nggak tahu cara benerin soal tadi. Nggak harus sampai ke sana. Tapi paling tidak berkendara sepedanya ini kita bisa dengan baik gitu. Kapan waktunya ngerem, kapan waktunya berhenti, kapan kita menggunakan sinyal tangan untuk mengasih tahu orang lain. Berbelok dengan selamat itu gimana caranya? Ini kan masuk ranahnya keterampilan berkendara. Lalu yang ketiga adalah tentang attitude. Attitude. Kita selalu yakinkan pada diri kita bahwa di jalan raya kita nggak sendiri. Ya, ada orang lain yang menggunakan jalan yang sama. Pengguna jalan lain ya Om. Bisa jadi sama-sama sepeda, bisa jadi dia naik kendaraan bermotor. Maka siapapun dia, apapun jenis kendaraannya, gunakan attitude yang baik, adab, sopan santun. Bahwa sekali lagi semua orang ingin dihormati, ingin dihargai, kita pun juga demikian, maka sudah selayaknya kita memiliki attitude yang baik. Sehingga ini untuk mengurangi konflik-konflik yang akan terjadi di jalan raya. Jadi 3 itu tadi, segitiga RSA ngingetnya gampang banget kan. Rule, skill, attitude, udah gampang banget. Nah, kalau untuk sepeda, ya apapun lah sama. Selalu yakinkan jangan sampai ketika kita berkendara, ya kalau kita ngomong sepeda sekali lagi, jangan sampai membuat cara kita bersepeda itu membuat orang lain celaka ataupun diri kita celaka. Maka 3 hal tadi kita harus menggunakan. Berarti tadi udah ada 3 RSA tadi Pak? RSA, rule, itu skill, attitude, gampang jadi banget suatu pedoman juga yang nggak cuma buat pesepeda, buat pengguna jalan lain pun bisa dipegang. Iya, apapun jenis kendaraannya kalau kita mau menggunakan 3 cara tadi, 3 hal tadi, ya insya Allah lah kita akan baik-baik saja di jalan. Ya, ini kan sebuah upaya. Ya contoh attitude lah. Skill kita baik, aturan kita tahu, tapi kita nggak punya attitude yang baik. Ya di jalan bagus nih kita di kiri, bagus nih kita berhenti lampu merah tiba-tiba. Tapi kena senggol sedikit. Ya senggol itu langsung akhirnya ribut berantem, akhirnya celaka juga kan. Iya benar. Nah Om, mungkin pertanyaan terakhir. Jadi B2W ini kan berarti kan selama COVID ini tetap masih bikin kegiatan ya Om ya? Oh iya, tentu kita sesuaikan dengan kondisinya. Nah itu penyesuaian apa yang B2W Bike to Work ini lakukan selama COVID ini masih berlangsung? 4 pilar tadi lebih banyak dilakukan secara online. Intinya itu saja. 4 pilar tadi, jadi advokasi, edukasi, sosial, ya, kampanye, lebih banyak kita lakukan secara online atau daring. Ya, contoh misalnya ketika kami advokasi ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan begitu, ya kami mengundang beliau-beliau untuk meeting secara daring, ataupun sebaliknya gitu, kami diundang meeting. Kemudian kampanye juga lebih banyak secara daring. Sosial tadi kan secara daring aja, saya tinggal transfer ke sana, mereka laporan secara daring semua. Gitu. Waktu ngirim sepeda tadi Om. Iya, jadi lebih banyak secara daring kita lakukan penyelesaian, tetapi tetap kita mengajak masyarakat luas untuk tetap menjaga kebugaran, meningkatkan imunitas, sekaligus bertransportasi dengan sepeda. Jadi sepeda ini bisa istilahnya memberikan kontribusi terbaik buat kita semua gitu. Satu cara untuk menyelesaikan banyak persoalan. Ya COVID juga, kebugaran, kesehatan, masalah transportasi juga, lingkungan juga gitu kan. Nah, apakah masih ada kegiatan-kegiatan bersepeda yang dilaksanakan secara offline gitu? Jadi ketemu teman-teman bike to work. Kami nggak sarankan, kalaupun ada jumlahnya kecil dan kami selalu himbau kawan-kawan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya Om. Iya. Nah kalau dari bersepeda sendiri protokol kesehatan itu seperti apa Om? Karena setahu saya kalau misalnya berolahraga gitu pakai masker itu katanya pernapasannya kurang lancar dan lain sebagainya, itu gimana? Enggak. Di awal-awal COVID justru saya mewakili Bike to Work Indonesia bersama Gajah Mada, UGM ini kan ada klub sepeda ya, komunitas Gamago namanya. Oh iya. Kami bersama menyusun panduan bersepeda di masa pandemi. Dan sebelum kita rilis,
teman-teman dari Kamago juga minta, di sini kan ada Satgas Covid tuh. Iya betul. Nah, saya ingat betul tuh ikut meetingnya juga secara daring. Dikoreksi, diperbaiki oleh teman-teman dari Satgas Covid UGM. Berarti udah terjamin ya Om? Sudah. Jadi ada review terakhir itu dari teman-teman Satgas Covid UGM. Setelah firm, kita buat desainnya, baru kita rilis. Oke. Nah, lalu berdasarkan itu saya juga dengan teman-teman di Jakarta, berbagai komunitas sepeda, saya ajak untuk membuat versi videonya. Oke. Nah, jadi versi videonya, posternya kita susun bersama Gamago waktu itu. Ya terima kasih untuk Gajah Mada Goes. Ya ada Prof juga di situ kan, banyak sekali teman-teman di sana yang tahu tentang kesehatan, tentang COVID. Oke, intinya berarti dalam bersepeda ini sudah terjamin juga. Sudah ada aturannya dan kita sudah publish itu gimana caranya. Termasuk penggunaan masker. Sebelum COVID saya juga sering pakai masker. Cuman waktu itu kan untuk polusi udara, karena daerahku itu, ruteku bersepeda dari rumah ke kantor itu melewati 3 komplek industri. Jadi saya juga harus mengamankan ini. Tapi kalau lihat polusinya pekat sekali. Kalau enggak aku juga nggak pakai masker. Waktu itu ya, waktu itu sebelum ada COVID. Nah sekarang ada COVID ya aku berusaha untuk selalu pakai masker. Iya, oke. Ya gitu sih. Ya, luar biasa banget sih Om. Ayo kita kemana lagi nih? Kayaknya kita bisa minum di sana Om. Oh oke. Nih, Bentar nih dompet jatuh, sebentar. Nggak terasa dari takut nanti nggak punya duit. Ayo Om, kayaknya di sana ada Ya, bentar. jualan es cendol dawet 500-an. Mantap. Bisa kita cobain di sana. Oke.